Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Terima kasih untuk dukungan dan support kalian di channel Sunyi Sepi. Semoga dari tim bisa membuat kami seluruhnya ini lebih baik dalam menyajikan konten-konten cerita misteri dan horor. Untuk kali ini saya ingin menceritakan kisah cerita horornya yang datang dari Mbak Rina. Ini salah satu pegawai pabrik. Nah, pengalaman yang dialami Mbak Rina ini saat dia itu ada di shift malam, dia itu harus nunggu di tempat biasanya bis pabriknya itu menjemput. Tapi untuk cerita tentang Mbak Rina, ini ada kejadian-kejadian horor tempat Mbak Rina dan beberapa temannya itu nunggu bis dari pabrik untuk jemputan karyawan. Nah, di tempat itu dulu kata Mbak Rina, ini tidak jauh lokasinya, jaraknya hanya 50 meter dari tempat Mbak Rina ini nunggu jemputan pabrik. Tempat itu sering mengalami tabrakan yang membuat korban itu meninggal di tempat. Dulu sebelum jalan itu diperlebar seperti sekarang, di tahun 80-an, itu sering terjadi kecelakaan yang mengakibatkan banyak orang-orang yang meninggal di tempat. Dan salah satunya yang membuat heboh di tempat sekitar dan juga Mbak Rina yang mengalaminya sendiri, ini tentang salah satu korban, yaitu gadis yang masih remaja, yang saat dia ini keluar dari pintu gerbang sekolahnya ini mengalami musibah yang tragis, yaitu mengalami kecelakaan yang membuat gadis itu meninggal di tempat. Dan kondisi tubuhnya pun benar-benar tragis, karena di antara bagian tubuhnya itu ada yang terlindas sampai tidak terlihat lagi wujud dari badan gadis tersebut. Nah, ini yang dialami Mbak Rina. Kejadian tragis tabrakan tersebut ini ternyata menjadi sosok arwah penasaran yang sering menghantui lingkungan sekitar tempat kejadian kecelakaan tadi. Dan bukan hanya Mbak Rina, tapi dari cerita-cerita tetangga sekitar di area tempat kecelakaan tersebut ini sering mendengar jeritan dan tangisan, tapi tidak pernah melihat sosok siapa yang menangis dan menjerit. Dan itu setelah beberapa hari kecelakaan itu terjadi, dan itu menjadi satu misteri di tempat terjadinya kecelakaan itu sampai sekarang. Di tahun 90-an sampai terjadi kesurupan massal di salah satu sekolahan tadi, ya dikarenakan sosok gadis itu mengganggu beberapa siswa yang ikut bergabung menjadi siswa di salah satu kegiatan pramuka. Nah, waktu itu kata pelajar-pelajarnya, sosok gadis itu dikiranya ya kakak kelas, karena sebagai anak kelas 1 ya tidak tahu siapa wajah-wajah yang baru. Tapi dari rombongan kakak kelasnya, kelas 2 dan kelas 3 yang menjadi kakak pembimbing di pramuka itu menjelaskan kalau sosok gadis itu ya tidak ada di bagian rombongan kakak pembimbing. Sampai salah satu murid itu menceritakan kalau dia dibimbing oleh kakak itu dan diajak untuk melakukan kegiatan pramuka seperti pada umumnya. Tapi setelah kejadian tersebut, di malam harinya setelah renungan malam itu sampai terjadi kesurupan massal. Itu ada sekitar 17 siswa yang mengalami kesurupan tentang sosok gadis yang meninggal secara tragis. Dan itu menjelaskan dan membuktikan kalau gadis yang meninggal tadi itu benar-benar menjadi arwah penasaran.
Nah, yang dialami Mbak Rina ini pun tentang sosok arwah gadis tadi. Mbak Rina saat dia nunggu bis dari pabrik untuk menjemput Mbak Rina itu berangkat lebih awal dari teman-temannya yang satu shift. Dia tunggu di tempat biasa bis itu berhenti. Mbak Rina nunggu teman-temannya yang satu shift itu ada 4 orang. Mbak Rina itu berangkat di awal. Nah, saat Mbak Rina ini sedang duduk, itu ada gadis yang lewat. Mbak Rina tidak tahu sebenarnya siapa gadis itu. Nah, ditanya sama Mbak Rina, "Mbak, malam-malam gini mau kemana?" "Ini udah jam 10 malam, Mbak." Gadis itu diem saja, tidak ngomong, tidak apa, hanya lewat di depannya. Sekalinya ditanya tidak apa. Nah, beberapa menit, mungkin belum ada 2 menit, dia balik lagi. Itu menampakkan wajahnya, itu wajah yang benar-benar membuat Mbak Rina itu sampai menjeritnya, itu sampai kedengaran penunggu rumah di tempat Mbak Rina itu sedang duduk. Karena Mbak Rina ini duduknya di antara tembok pemilik rumah. Nah, di situ saat gadis itu balik lagi dari arah dia meninggalkan Mbak Rina itu belok, tapi dengan menampakkan wajah itu benar-benar seperti di cerita-cerita sosok arwah gadis tadi. Memang Mbak Rina mendengar mitos-mitos itu, tapi tidak pernah membuktikan secara langsung. Dari kejadian itu dia benar-benar melihat nyata sosok gadis dengan rambut sebahu yang ditanya tadi itu hanya menundukkan kepala saat dia lewat kedua kalinya itu dengan melihat Mbak Rina. Itu wajahnya itu benar-benar sudah kelihatan rusak. Mbak Rina yang menatap muka, ketakutan dia melihat ke bawah, itu badannya yang separuh itu hilang. Badan yang separuh di antara dada dan perut. Ini sosok gadis yang terlindas kendaraan besar itu di antara dada dan perutnya yang memang rata dengan aspal. Ini yang dilihat oleh Mbak Rina. Kakinya berjalan, tapi di antara dada dan perut itu tidak terlihat. Nah, ini yang membuat Mbak Rina sontak bilang, "Hantu, setan, setan." Saat dia bilang seperti itu dengan menutupkan mata, ini dari kejauhan teman-temannya Mbak Rina yang satu shift itu datang. "Ada apa, Rina? Ada apa, Rina? Ada hantu, tolong. Hantu apa?" Karena teman-temannya yang datang itu tidak melihat siapa-siapa, tapi melihat Mbak Rina yang benar-benar ketakutan dalam keadaan dia itu sedang membungkuk karena saking takutnya tidak berani melihat sosok tadi. Mbak Rina cerita ke temannya, itu ada gadis wajahnya rusak berdarah, terus kakinya melayang, kakinya berjalan, tapi di antara perut sampai dada itu tidak kelihatan, seperti bolong, tapi tubuh itu seperti nyatu, seperti layaknya manusia. Tapi saat dia lewat pertama ya manusia biasa, saat keduanya itu separuh badannya itu hilang. Itu pengalaman Mbak Rina. Yang lainnya pun hanya ketakutan. "Ya benar, Mbak Rina, ya benar, saya berani apapun kalau yang saya lihat itu nyata." Sampai penunggu rumah itu keluar. "Ada apa, Mbak?" Teriaknya kencang sekali. "Kenapa Mbak sampai nangis?" Ketakutan yang diceritakan Mbak Rina diceritakan oleh teman-temannya. "Ini Pak, barusan lihat hantu Pak, hantu sosok gadis." Saat itu juga pemilik rumah ngambil air putih untuk dikasih ke Mbak Rina. "Minum Mbak, minum dulu Mbak, biasa ada istighfar Mbak. Semenjak kejadian saat itu Mbak Rina yang biasanya kalau untuk berangkat kerja itu duduk atau menunggu antar jemputnya di situ dari salah satu bis pabrik, dia lebih memilih untuk pindah ke tempat yang lebih jauh, diantar oleh salah satu keluarganya daripada harus mengalami hal-hal yang dialami tadi. Tapi semenjak Mbak Rina pindah tempat, bayangan sosok gadis yang tanpa perut ini masih kebayang Mbak Rina. Mbak Rina ingat betul saat
salah satu penduduk sekitar yang menceritakan sosok gadis itu akan menghantui orang-orang yang akan meninggal. Dan ini yang membuat khawatirnya Mbak Rina. Karena dari cerita beberapa orang, siapa saja yang melihat sosok itu umurnya tidak akan lama. Ini yang membuat Mbak Rina itu benar-benar rasa takutnya, rasa siapnya untuk meninggal dunia itu enggak siap sama sekali. Masih ketakutannya benar-benar luar biasa. Sampai Mbak Rina itu ya datang ke salah satu kiai meminta pertolongan. Pak Kiai, tolong bantu saya. Apakah benar Pak Kiai sosok itu yang akan membuat saya itu umurnya pendek? Nah, Pak Kiai ketawa, kata Mbak Rina. Yang bikin kamu meninggal dan hidup itu ya hanya Allah, bukan hantu. Kalau orang yang di desanya kamu, tempat kamu melihat hantu itu hanyalah mitos, hanyalah kepercayaan. Dan kebetulan saja memang pernah ada kejadian tentang orang yang melihat gadis yang mengalami kecelakaan di situ, beberapa harinya pun meninggal tidak jauh dari lokasi tersebut. Itu hanya kebetulan. Mungkin pikirannya dia yang teringat-ingat, kebayang-bayang dengan sosok arwah tersebut, sampai dirinya tidak sadar di hadapannya itu ada kendaraan lain. Nah, ini yang membuat dia meninggal. Jadi pesan saya sama Mbak Rina, kata Pak Kiai ini, ya Mbak Rina selalu ingat akan Allah, istighfar Mbak, banyak baca sholawat, perbaiki sholatnya. Insya Allah bayangan-bayangan yang pernah Mbak lihat ya akan berangsur-angsur hilang dengan sendirinya, tanpa harus rasa takut yang berlebihan. Karena ketakutan berlebihan ini akan memudahkan jin atau setan apapun itu merasuki pikiran dan hatinya Mbak Rina sendiri. Nah, pesan Pak Kiai sama Mbak Rina dijelaskan sama Pak Kiai, Mbak Rina harus yakin hanya kepada Allah, jangan pada hantu. Umur tidak ada yang tahu. Ketakutannya Mbak hanya akan membuat Mbak itu semakin terjerumus dalam ketakutan dan juga kesesatan. Maksudnya kesesatan gimana Pak Kiai? Ya karena Mbak Rina itu tidak yakin akan kuasa Allah, kekuatan Allah. Tidak ada yang mampu menandingi Mbak Rina. Itu hanyalah hantu yang sama-sama ciptaannya Allah. Jin yang menyerupai sosok gadis itu yang membuat teror di warga sekitar. Dari kejadiannya Mbak Rina tadi, beberapa bulan kemudian Mbak Rina mendengar kabar di satu sekolahan tempat gadis itu meninggal, dan sekolahnya pun masih ada sampai sekarang. Itu mendengar kalau di sekolahan tersebut, di tempat gadis itu sekolah, diadakan pengajian untuk mendoakan arwah gadis tadi. Padahal kata Mbak Rina, itu sudah beberapa kali arwah itu didoakan, tapi tetap saja masih menteror warga dan anak-anak di sekolah situ. Tapi setelah kejadian Mbak Rina, beberapa bulannya didoakan lewat pengajian akbar yang mendatangkan beberapa praktisi. Sosok arwah atau jin yang menggunakan arwah gadis itu ternyata hanyalah jin yang memanfaatkan untuk mengganggu orang-orang, menjerumuskan akan ketakutannya. Dan ini yang diceritakan oleh Pak Kiai, bahwa sebenarnya bukan arwah itu yang menampakkan, tapi jin yang memanfaatkan orang yang meninggal secara tragis. Dan itu menjadi satu teror atau hal-hal yang menakut-nakuti orang-orang yang tidak percaya akan kekuasaan Allah. Itu hanyalah jin, bukan manusianya tadi yang benar-benar hidup dan gentayangan. Itu hanyalah arwah yang dimanfaatkan jin untuk menyerupai orang yang meninggal tadi.
Oh begitu ya Pak, jadi tidak usah takut, berdoa saja dan yakinkanlah. Ungkapan Pak Kiai ini akhirnya menjadi keyakinan yang hakiki yang membuat Mbak Rina itu walaupun sering melihat hal-hal gaib menjadi suatu hal yang biasa bagi Mbak Rina, karena keyakinan akan segala kekuatan dan kuasa Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah dan pengalaman Mbak Rina ini semoga bisa menambah wawasan, bermanfaat dan menghibur untuk kalian pecinta cerita horor dan cerita misteri. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.